Halo, salam jumpa kembali dengan Ibu Francisca di sini dalam pembelajaran biologi. Apa kabar Muna? Iya, Ibu harap semuanya kabar sehat dan bahagia, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring. Nah, hari ini pembelajaran daring biologi kita lanjutkan masih dalam hal sistem pernapasan. Sebelumnya, kita telah melihat bagaimana sistem pernapasan pada manusia. Materi terakhir pertemuan kita minggu lalu yaitu Ibu suruh kamu mencatat gangguan pada sistem pernapasan manusia dan juga Ibu beri latihan. Semua latihan sudah Ibu kembalikan, sudah Ibu periksa. Ada beberapa orang yang masih belum pas dalam menjawab soal latihannya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang sistem pernapasan hewan. Sekali lagi, sistem pernapasan hewan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama untuk mengetahui alat pernapasan pada hewan. Yang kedua, untuk mengetahui proses pernapasan pada hewan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hewan bersel satu. Hewan bersel satu ini melakukan pernapasan secara langsung dari udara bebas yang langsung berdifusi ke sel-sel tubuh karena memang hanya satu selnya. Jadi contohnya adalah paramecium salah satunya. Yang kedua adalah cacing tanah, hewan cacing tanah. Cacing tanah juga belum memiliki alat pernapasan khusus, jadi bernapas menggunakan kulitnya atau permukaan tubuhnya. Hewan yang ketiga adalah serangga atau insekta. Serangga atau insekta memiliki alat pernapasan atau respirasi yaitu trakea. Apa itu trakea? Trakea ini adalah pembuluh-pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga, kemudian akan bermuara pada stigma. Stigma ini berfungsi sebagai jalan keluar masuknya udara, atau kita katakan sebagai lubang tempat masuknya oksigen dan CO2. Kita lihat dalam gambar, ini yang hitam-hitam ini adalah stigma. Jadi trakea itu terletak di sepanjang bagian atas abdomen serangga. Ini ya. Nah, khusus untuk serangga, hewan serangga, oksigen itu diedarkan bukan oleh darah, tetapi oleh trakea ini. Sekali lagi, oksigen itu biasanya kan kalau pada umumnya makhluk hidup, oksigen itu diedarkan oleh darah. Nah, untuk serangga, oksigen itu diedarkan oleh trakea ini. Dengan alasan juga karena darahnya serangga tidak mengandung hemoglobin atau Hb. Hewan selanjutnya adalah Pisces. Alat pernapasan pada Pisces adalah insang. Insang ini terletak pada bagian belakang kepala ikan. Insang terdiri dari lembaran-lembaran insang dan lengkung insang atau rigi-rigi insang. Lembaran insang ini berwarna merah karena mengandung pembuluh darah. Nah, disinilah terjadi pertukaran O2 dan CO2 di insang yang merah ini. Nah, ini bisa dilihat, inilah tadi ada lengkungan ya, ada lengkungan. Ini ada banyak pembuluh darah di sini. Ini lengkung insangnya. Lalu, khusus untuk Pisces atau ikan yang hidupnya di tempat yang kurang oksigen atau misalnya kurang air, misalnya di daerah lumpur, kita ambil contoh
ikan lele ataupun belut, di insangnya itu terjadi perluasan insang atau labirin insang. Mungkin kalau pernah lihat insangnya lele, dia agak seperti ada penambahan dari lembaran-lembaran itu, seperti kayak bunga-bunga. Boleh nanti diperhatikan untuk anak ibu. Lain kali kalau membersihkan ikan lele, dilihat sebentar insangnya. Oke, itulah untuk Pisces. Hewan selanjutnya adalah amfibi. Amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Atau juga amfibi mengalami proses perubahan bentuk dari yang sederhana menjadi kompleks, atau kita lebih kenal mungkin istilahnya dengan metamorfosis. Jadi pada waktu si amfibi atau kata ini dalam kondisi kecebong atau masih dalam bentuk kecebong atau larva, kita katakan itu bernapas dengan insang karena hidupnya dalam air. Ini seperti ini ya. Nah, ketika dewasa itu kata akan bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara. Gelembung udara tersebut sangat tipis dan berselaput. Nah, boleh perhatikan juga kata itu di bawah rahangnya kadang membesar ya. Itu adalah mekanisme pernapasannya. Nah, di dalam gelembung udara terjadi pertukaran gas di mana oksigen diserap dan CO2 dikeluarkan. Itu untuk paru-paru. Nah, kapankah kata menggunakan kulit sebagai alat pernapasannya? Nah, saat dewasa, kata ini kan adalah hewan yang melakukan fertilisasi eksternal, artinya di luar tubuh. Ketika kata hendak bereproduksi, kata akan bergerak menuju ke air. Nah, pada waktu itulah atau pada waktu kata dewasa di air lah dia menggunakan kulit untuk bernapas. Berarti kulit kata sangat tipis sekali dan halus, bahkan kadang nampak pembuluh-pembuluh darahnya saat si kata berada di dalam air. Selanjutnya adalah aves. Aves ini atau burung memiliki alat pernapasan paru-paru. Karena burung ini adalah hewan yang dominan berada di udara atau untuk terbang menggunakan sayapnya, tentu mempunyai alat tambahan dalam bernapas, yaitu kantong udara atau pundi-pundi udara atau pundi-pundi hawa yang memiliki dinding tipis. Kantong-kantong udara ini akan terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong udara digembungkan, itu tubuh burung berarti sangat ringan, maka salah satu fungsi kantong udara meringankan tubuh pada waktu terbang. Selanjutnya, kantong udara ini digunakan burung untuk menyimpan udara pada waktu terbang. Jadi ketika burung terbang, saat sayap dikepak-kepakkan, burung tentunya pasti bernapas. Dia akan mengambil udara atau oksigen bukan dari luar lingkungannya, tetapi burung ini akan mengambil udara dari kantong-kantong udara yang terletak di dalam tubuhnya. Nah, saat kadang kita melihat di udara, burung ini tidak mengepakkan sayapnya, disitulah kesempatan burung menghirup oksigen dari luar untuk dimasukkan ke kantong-kantong udara dan juga digunakan untuk bernapas. Itulah untuk aves atau burung. Nah, yang terakhir adalah reptil. Reptil ini adalah hewan melata bernapas dengan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, batang tenggorokan atau trakea, dan paru-paru. Di dalam paru-paru oksigen diserap, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan. Beberapa contoh reptil adalah ular, kadal, buaya, cicak, dan biawak. Nah, oksigen ini untuk beberapa jenis reptil itu juga menyesuaikan kondisi reptil, misalnya seperti buaya yang juga kadang dominan berada di dalam air.
Ya, itu akan berhubungan dengan proses respirasinya. Oke, demikianlah itu untuk beberapa pernapasan pada hewan. Semua kamu catat rapi di catatannya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanya dan nanti Ibu akan berikan latihan kita hari ini di GC. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.